Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat tahun baru. Budang deperana luja, mungkin adong depena kurang modum. Alani baru mulak siakuta, dohot alani nama nopo taka keluarga. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini boleh semakin menguatkan kita, semakin meyakinkan kita, sehingga kita boleh melangkah di tahun yang baru, di tahun 2025, dengan langkah yang penuh keyakinan bahwa berkat Tuhan akan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Yeremia 31 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para iman dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memilih kita akan lahir dari keluarga siapa. Dan kita juga tidak bisa memilih bagaimana kematian kita. Ternyata bahwa perjalanan hidup seseorang itu hanya ada di tangan Tuhan dan tidak lebih dari itu. Itulah keyakinan kita. Dan keyakinan yang seperti itulah yang menghantar kita hari ini boleh berada dalam gereja Tuhan ini. Dan dalam keyakinan yang seperti itu jugalah orang-orang percaya selalu berkata dalam kehidupannya, setiap dia memasuki awal tahun seperti ini, setiap seorang yang percaya kepada Yesus Kristus diperbolehkan oleh Tuhan masuk
dalam tahun-tahun yang baru, maka dia akan berkata, jika aku boleh memasuki tahun yang baru ini, itu semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatanku dan bukan pula karena kepintaranku, tetapi sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Idora na adong di bagasar rohat tanuaing. Kalau iman yang seperti itu yang mendorong kita untuk bertemu dengan Tuhan di minggu ini, maka firman Tuhan yang mau kita dengarkan di minggu pertama setelah tahun baru, di hari kelima di tahun 2025 ini adalah ternyata dalam menjalani kehidupan, janganlah masing-masing orang menggunakan ukuran kehidupan itu dengan ukuran manusia. Karena ukuran manusia itu akan berubah setiap saat, berubah sesuai dengan kondisi dan kemauan masing-masing. Molo mangomo las rohana, dipuji, dibaritakan kadengganonna, alai molo rugi, jut marohana, marsak maibana, dungi dihatakon na hurang denggan, taringot tu ibana. Itulah ukuran manusia. Maka Tuhan mau mengajak kita hari ini supaya kita boleh bersuka cita, supaya kita boleh mensyukuri hari-hari yang akan kita lewati sepanjang tahun 2025 ini, supaya kita boleh bersorak-sorai. Maka Kristus harus menjadi pusat, Kristus harus menjadi sentral. Ikon Tuhanido baenota suhat-suhat di bagasan ngulutta. Karena ukuran ketika diukurkan kepada Tuhan, ternyata semua ukuran itu menjadi tepat bagi masing-masing kita. Itu juga yang kita dengar dalam khotbah Eporus 1 Januari 2025. Tuhan memberikan sesuai dengan talenta masing-masing. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Tidak ada yang terlalu sedikit, tidak ada yang terlalu banyak, semua tepat sesuai dengan porsinya. Maka ketika kita berkata dalam perjalanan kehidupan kita, inilah porsiku hari ini yang paling tepat, yang Tuhan kenal dalam kehidupanku, siapa aku menjalani kehidupan ini, maka aku akan mensyukuri ini, karena inilah ukuran yang paling pas buatku hari ini. Ido napas. Dang nadi saping minapas. Dang dina asing. Sekali lagi, ikon marhapatian tu suhat-suhat nasihat debatar.
Lalu bagaimana kita melihat hal ini Bapak Ibu Saudara? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menelisik lebih dalam tentang kehidupan orang Israel, salah satu kekuatan dari orang Israel dalam perjalanan kehidupannya adalah karena Tuhan selalu memberikan, menghadirkan seorang nabi di tengah-tengah bangsa itu. Seorang nabi yang setia dengan suara kenabiannya. Sadar atau tidak sadar, ternyata dari sini kita bisa juga belajar. Hari ini aku kuat karena selalu ada suara yang menguatkanku. Dan itu boleh dari mana saja. Boleh dari orang tua, boleh dari sahabat, bahkan mungkin juga dari orang yang tidak kita kenal. Dan mungkin itu juga yang harus menjadi pergumulan kita di tahun-tahun terakhir ini. Dulu kita merindukan perkumpulan pergantian tahun. Najulu songoni duate. Najulu nahuingot. Hohomdo huta. Molo ngapas di pukul 12 bodari. Paling otik sahat tu tongasada. Paling otik. Kenapa? Karena semua rumah melakukan ibadah. Marhatasi paingot madisi ganuk keluarga. Ido nahuingot tiki disi hayatehon. Las doroha laho madapot tau baru marpungu. Nang pegajang dono begion poda sian na tuwe-tuwe yalay las doroha. Ala mangalang kacang gara. Kacang pejel manon mangalang sasagun. Malo musedo akan na tuwe-tuwe na julo herasudi do adong sasagun. Jadi molo ngamar hata si pengot tote langi sasagunin na dutong. Molo ngayalang sasagun atong dang buibe ribut kan. Gabi hohom manitangi homma hatai. Nitangi homma. Itu kesempatan bagi orang tua kita untuk menasehati keluarganya, menasehati anak-anaknya. Bagaimana perjalanan hidup keluarga itu sepanjang tahun itu, lalu orang tua bagaimanapun keadaannya, dia akan menghantarkan keluarganya untuk bagaimana mereka menjalani tahun berikutnya. Itu luar biasa. Anggono ay ngagabi bu babi. Marpungu manon. Mana yang nodohonon ni bapak kuno angin nato. Natarot tohok kita nuaing mulai dapat persirangan ni tahun. Gabi adong mana tusan, adong natuson, adong naboha. So sudah musya alani hamajuonon kan akamercun dan sebagainya. So dapat dope pukul 12 songon naturiseda holas sidung ibadah. Pakpuk innesan. Dohok matong dohok geleng tak apalagi akapahupu. Nak matangis bebana mangido marmercun ujungna parang binoto be boha perdalannya cara tersongoni maru. Tapi itu realita. Bapak Ibu Saudara, ternyata orang Israel itu sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka kuat, mereka bisa menjalani kehidupannya sebagai umat Tuhan karena memang di tengah-tengah mereka selalu hadir seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan memang Bapak Ibu Saudara, bagi Yeremia memerankan fungsi kenabiannya pada waktu itu tidaklah gampang. Karena bangsa itu berada dalam pembuangan. Mereka sudah tercerai-berai.
tentu keadaan bangsa itu juga tidaklah mudah untuk diajak, untuk mendengar dengan baik. Perkataan dari siapapun tidaklah mudah untuk disampaikan kepada bangsa yang seperti itu, yang hidup dalam pembuangan. Tentu emosionalnya tidaklah baik, moralitasnya tentulah tidaklah baik, dan apalagi finansialnya tentu tidak mendukung untuk mendengar kata-kata yang indah pada waktu itu. Dan kalau kita belajar dari Amsal, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada dua hal yang membuat orang susah mendengar sebuah perkataan. Ada dua hal, ada dua kondisi yang membuat orang cenderung jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Amsal Salomo dalam Amsal 30 ayat 7-9 berkata seperti ini. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya. Miskin dan kaya itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi bisa sama-sama menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Dan kebetulan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kondisi Israel dalam pembuangan Babilonia pada waktu itu, keadaan mereka betul-betul miskin. Betul-betul susah. Kehidupan mereka begitu menyakitkan. Mauldo marhata si paingot tuhalak na subui mangan, tuhalak na male. Maul hien. Tarkona ada pe merjami taho butuh nga malein na do. Ido ben na tabereng molo nga di pesta kita nga mangan jam 2 apalagi jam 3 unang be bagajang-gajang tangiang. Tang tangi honon nabi. Ati akamanginang situa. Nga tumago betorningon molo nga jam 3 do. Parmanganon tumago materdok. Ali Tuhan pasu-pasu masih panganon nang rade di jolo nami. Amen. Sabi. Aidang tutang yang ibe pikiran ni jol. Madang tutuhan ibe pikiran ni jol mang molo ngamale. Tu sibiun na nama. Maka seindah apapun kata-kata kepada orang-orang yang dalam kesusahan, yang dalam kelaparan, yang hidupnya penuh dengan tekanan, susah dia mendengar. Tertabayak koma. Aku pe hurasahod don. Buama benot tamadok hata dengan molo kondisi emosi amata ijebu. Molo dalam kondisi emosi inata di jebu. Laos bohani dok. Non sedih. Dia tidak akan mendengar karena dia fokus dengan persoalannya. Fokus dengan keberadaannya. Namun disinilah Nabi Tuhan, disinilah Nabi Yeremia betul-betul melakukan perintah Tuhan, penugasan itu dengan polanya. Dia memberitakan berita Tuhan itu dengan pola pikir dan pola hidup. Bagaimana formula kenabian itu nyata dan betul-betul bisa dilihat, dirasakan, didengar oleh bangsa
yang dalam keadaan yang tertekan itu. Dalam kondisi yang seperti itulah Yeremia dengan formula kenabiannya memberikan keyakinan bahwa Tuhan tetap berkarya merendah masa depan umatnya. Dengan imannya yang sungguh-sungguh, Yeremia memastikan dan mencoba mau menyampaikan kepada bangsa itu bahwa pembuangan itu adalah realisme Allah, bahwa pembuangan itu bukan malapetaka, bukan akhir kehidupan. Pembuangan itu adalah proses pemulihan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, Yerusalem memang benar-benar sudah hancur, sudah rata dengan tanah, ngama sok-sok sudi, ngama tutung akabagas, ngama rongso dohot bagas joro, ngama gargar be. Keindahan, kemegahan, kewibawaan dari bait suci telah hilang. Rakyat itu sudah bercerai-berai, bahkan yang tinggal hanya sisa-sisa, dan mereka adalah kalangan-kalangan paling susah, orang-orang termiskin pada waktu itu. Hanya itulah yang tinggal. Dangadong begolena. Dangadong be kemungkinan nasian sisi hajol maun, sian pamikirion ni jolma, dangadong be kemungkinan na bangsaon na tadingon akana somardiha-diha namaon, maaf akana oto namaon, akana somargello namaon laho membangun masa depan. Namun justru merekalah yang Tuhan kumpulkan. Yeremia mau mengatakan bahwa Tuhan memang pernah membuang bangsa itu, atau sedikitnya bahwa Tuhan mengizinkan bangsa itu terbuang berada dalam sebuah penjajahan bangsa yang lain. Dan itu Tuhan izinkan, itu Tuhan lakukan karena bangsa itu selalu dan selalu berbalik dari Tuhan. Namun Yeremia mau katakan, bangsa itu boleh terbuang, tetapi kasih setia Tuhan akan selalu bersama-sama dengan bangsa itu. Dang bui sirang asini rohani debata sian bangsoi. Nang pedi paluas debata bangsoi madebu tu bagasan kabuangan. Dang gabi soholong rohani debata marnida bangsoi nang pe songoni uhum di paluas debata masa songgop tutong-atongan nih bangsoi. Idorana yang bui yang berengot tanwa yang tu kita. Tidak ada yang lebih tahu tentang bagaimana kehidupan kita, kehidupan keluarga kita di tahun yang lalu selain dari kita sendiri. Hanya kita yang tahu. Olana udonau boto dangolhu bagasna tadolna di tahun naung salpu. Karena hubunganku dengan yang lain boleh kupermak sedemikian rupa. Tetapi aku tidak bisa, tidak mampu menyembunyikan perasaan yang ada di dalam diriku. Hanya aku yang tahu. Dan mungkin semua kita yang hadir di sini juga seperti itu. Mungkin kita merasakan itu sebagai sebuah pembuangan dari Tuhan. Penderitaan yang luar biasa yang sungguh-sungguh diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, pembuangan betapapun pahitnya, betapapun menderitanya kita ketika kita berada dalam pembuangan itu,
Ternyata Yeremia mau menunjukkan bahwa pembuangan itu pun Tuhan pakai sebagai restorasi, sebagai pemulihan bagi umatnya. Molo di bahasa Batak maceta bodoh di dokter pukon. Ranggas-ranggasian gabe marparbuwe. Tabayak ko ranggas-ranggas gabe marparbuwe. Tano natungil hiyan, tano natungil, naharsang, gabi inganan ni suasuanan nama cayuli. Coba kita bayangkan itu. Ay molot, ati biarong siya kita noang namarkubun, molot abereng duriat tay ngaranggason, bulung na pe herasopi gabi digijang. Bihirimo siya ni. Molo didok parsidikan ng ausura marparbue be idang tarpanga be parbuena edang marday be parbuena. Ay ngaranggason. Tano na tungili gabi inganan hatubuan ni suasana nama cayuli. Dan ini fakta, ini terjadi. Sejarah mencatat, sejarah HKBP mencatat. Lebih 80% gereja di Tapanuli Raya ima akatano natungil di hati kanajulu. Aidang bolodang didok dang tubuh di si manangaha sadanai inganan ni akan asuni idei dui. Holanda dui do. Aido molo tabereng gereja memang dang disengaja hapela sugabi uli. Ai torsai di katika do gereja kan molo tabereng di monda pasugit pitor sai di dulu do. Ai roa kau puta di hati hai aidang baina hatanui. Dang bainahai alania ha nakaning dua hudok anggodang alani natungil ala inganan ni akan nasuni ida jadi dang bainahai ai sel autusi tetapi hari ini natar guar na jolo tano natungili naso hai nganani menjadi luar biasa, menjadi luar biasa, indah luar biasa. Macai tongam idaun, akhirah orang tongam di daun molo gereja atar ditoru. Aita ida mah molo mabangu kamu naindang pitor itibuk kamu asa tibu, asing ni namang hindari banjir. Memang bangunan ketika dia dibangun di tempat yang sedikit lebih tinggi dari yang lain tampak megah. Bedu dai dido akka arsiteki, dangaw madokoni nasi ida do madok. Itor say utibo dotik. Lalu Tuhan mau mengatakan apa hari ini Bapak Ibu Saudara? Rohana ranggasoni pe. Rohana ranggasoni nasosiat be manangaha tu bagasanna. Ati be harupani dang boy be masuk manangaha tu bagasan rohatai alanung ngaranggasoni bena. Ay dang tarhirim be manangaha siani. Jangan takut. Tuhan punya kuasa untuk mengubahnya. Dia marohana ranggason natadokoni. Buido taida Bapak Ibu Saudara, kali ini kita boleh melihat gereja dengan jemaatnya yang tercerai-berai. Keluarga yang jalan masing-masing. Di tonga-tonga ni keluarga nunga masih todong dalam nabi. Siaka nga tujolo, siap puda tu budi, si paitonga tu siamun. Dohot na asing na itu habirang dangadong be hadumuan na idaw sonari. Tetapi Tuhan mau katakan jangan putus asa dengan itu. Mungkin hari ini kita merasakan bahwa hidup kita hari ini bagaikan orang buta yang tidak tahu dia mau jalan kemana. Atau mungkin hari ini kita sedang merasakan bahwa kita bagaikan orang lumpuh yang tidak mampu lagi melangkahkan kaki kita. Atau mungkin seperti seorang ibu yang baru melahirkan yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya sekedar untuk mengambil kebutuhan pribadinya.
Tetapi kita harus ingat, kuasa Tuhan bisa memulihkan semua itu. Itu sebabnya Yeremia mencoba dengan formula kenabiannya, dia mencoba mengubah fokus bangsa itu. Maka Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 dan masa depan adalah mungkin misteri. Kita tidak tahu kemungkinan apa yang akan kita hadapi di tahun ini. Bahkan gereja ini mungkin tidak tahu kemungkinan-kemungkinan yang bagaimana yang akan dihadapi gereja ini sepanjang tahun 2025 ini. Bahkan kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana masa depan gereja ini. Namun satu hal yang pasti, dunia ini sudah penuh dengan dosa. Itu yang pasti. Dan hidup kita, siapapun kita, hidup kita akan menghadapi penderitaan. Siapapun kita. Buku deten ngatakas madokonnya teh 520. Partangi sado HP anggo hasianganon. Holso arsak sahit pe saya manosak do totong. Ikon songgop hamatean tusudena jolmai. Ai sudedo namanean uhum ala dosai. Hari ini kita boleh kuat. Bapak Ibu Saudara, hari ini boleh kita kuat. Hari ini mungkin boleh kita katakan tidak ada yang terjadi dalam diriku. Keadaanku baik-baik saja. Tetapi tidak tertutup kemungkinan suatu saat kita akan menghadapi rintangan tantangan yang luar biasa. Tidak tertutup kemungkinan. Orang bijak bahkan berkata, siapapun dia akan menjalani jalan yang terjal. Siapapun dia akan menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi rintangan, menghadapi pergumulan dalam kehidupan dan yang lain-lain. Namun Yeremia mau mengatakan, kalau dunia ini sudah berada dalam keadaan yang seperti itu, penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, jangan fokus dengan itu. Seorang ibu berkata, tahun baru kemarin, na tanggal sadai, adong sada keluarga rotu bagas nami dokon inatai sangono. Memang ya, ia kan namangan. Kalau kita hitung-hitung 365 hari itu, memang ada berbagai masalah. Dari 365 hari itu. Tapi kalau kita menghitung lebih teliti, menghitungnya lebih dalam, ternyata lebih banyak sukacitanya. Lebih banyak sukacitanya. Memang kalau kita hitung sepanjang 365 hari itu, ada hari-hari di mana kita mengalami kerugian. Tetapi ketika kita telisik lebih dalam, ternyata di situ juga kita akan merasakan ternyata lebih banyak berkat Tuhan. Ya ada homar beda, ya. Piga hali maho di bagasa satau ni marbeda. Sahatu 120 hari, asata bagi dua rupanya, mungkin daw. Mungkin marbeda mahita, tulu hari di bagasa tulu bulan. Daw gudang do narap, gudang do nasonang, gudang do nasauduran. Hiya do homar bada inong, do tamu kamang do tanak komuna ibagasan nasa taon ni, marsi songgakan bahkan di telepon. Ale coba mahitung, 3 hali homar telepon sa taon ni, dungi 3 hali maha muar soal na mar telepon ni, dungi 3 hali maha murak mikelekel. Mana lebih banyak?
Mana lebih banyak? Lalu Yeremia mau katakan kepada bangsa itu, Tuhan memang mengizinkan engkau terbuang, diperbudak. Dan itu terjadi karena keberbalikanmu dari Tuhan. Tetapi ingatlah, kalau dibandingkan, karena Tuhan akan segera memulihkanmu, jangan jatuh, jangan menyerah. Karena kasih setia Tuhan lebih besar dari hukuman Tuhan. Itu yang mau Yeremia sampaikan. Maka Yeremia katakan, jangan fokus dengan masalah itu. Jangan fokus dengan keadaan yang di dalam pembuangan itu. Jangan fokus dengan Yerusalem yang sudah hancur itu. Tetapi fokuslah kepada Tuhan yang mau datang dan menyelamatkan. Maka Tuhan mau mengajak kita hari ini, supaya kita boleh menjalani tahun ini dengan baik. Baiklah kita jangan fokus dengan dunia yang kejam ini. Kejam do portibio nanti. Kejam do. Apalagi di zaman nama Juon. Budo di bagasan tikina satok kidang binoto manang alaniaha. Bejentungo ni bebe. Au pas di akhir tahun na tadi seda. Hempokku hona hek. Pitor tarotohod detong. Ala idok dongan molong ngadihek, tidak tertutup kemungkinan ini habis, yang lain juga habis. Bahaya dong. Jadi kita nggak tahu sadari odang taboto, nuaing dang taboto sedia maro akaha maulon naik kocia dupata. Dang taboto. Dang taboto. Maka seorang pendeta HKBP pernah berkhotbah seperti ini. Dunia ini boleh melakukan apapun kepada dirimu. Bahkan setiap orang boleh melihat dan merancangkan hal-hal buruk terhadap dirimu. Bahkan alam ini pun boleh tidak bersahabat dengan kondisimu. Tetapi dengan semua itu, satu hal yang engkau pastikan, harus kau pastikan, bahwa engkau memiliki iman yang survive. Karena bagaimanapun derasnya dunia ini mau menghancurkanmu, kalau imanmu survive, maka engkau boleh berselancar dengan indah di tengah-tengah persoalan yang begitu menghantam kehidupan kita. Maka satu hal yang mau Tuhan minta kepada kita hari ini, kita boleh menderita, kita boleh berada dalam pembuangan, tetapi ketika kita mengingat dan terus mengimani bahwa Tuhan terus berkarya, merenda masa depan yang lebih baik dalam kehidupan kita, bahkan penderitaan kita hari ini, kesusahanmu saat ini, Tuhan sedang memakai itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Maka sambutlah tahun ini apapun tantangannya, apapun rintangannya, di dalam iman yang sungguh-sungguh Tuhan terus berkarya dalam kehidupanku. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh menyapa kami di minggu pertama setelah kami memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Tuhan, kami boleh melihat penderitaan umat-Mu. Bahkan Tuhan mengizinkan umat pilihan-Mu itu jatuh dalam pembuangan. Tuhan menyerahkan bangsa itu. Tetapi oleh karena kasih setiamu Tuhan juga yang mengumpulkan, bahkan menjadi gembala atas bangsa itu. Bapa yang baik, hari ini kami boleh merasakan kehidupan seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel.
Kami boleh melihat begitu beratnya tantangan, bahkan merasakan begitu beratnya beban kehidupan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa yang boleh mengalahkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Bangsa yang menderita itu, yang terbuang itu Tuhan pulihkan kembali. Bahkan penderitaan mereka, pembuangan itu Tuhan jadikan sebagai jalan Tuhan untuk membangun lebih baik. Biarlah juga setiap hal-hal yang kami rasakan, apakah itu pergumulan karena keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan karena penyakit, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan jadikan itu sebagai jalan Tuhan untuk membangun kami lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi murid-Mu yang lebih baik ke depan. Sehingga kerajaan Tuhan semakin terbangun dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkati kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan karena kuat kuasa-Mu yang menghantarkan kami ke tahun ini. Kami yakin dan percaya jika Tuhan karena kasih setia-Mu memperbolehkan kami boleh menikmati tahun yang baru, tahun 2025. Dan boleh menjalani tahun ini, tentu Tuhan menginginkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kami. Ada panggilan-panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada pribadi lepas pribadi yang datang ke hadapan-Mu hari ini. Kepada setiap keluarga yang Tuhan telah bangun di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui kuat kuasa Tuhan, topangan dari Tuhan, penyertaan oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh menghidupi setiap panggilan-Mu. Dan kami boleh menunaikan tugas-tugas tanggung jawab kami sepanjang tahun ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Menjadi sukacita, pewartaan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati, menyertai setiap keluarga. Bahkan memberkati setiap anak-anak. Memberkati setiap orang tua kami. Supaya seluruh jemaat-Mu sepanjang tahun ini boleh sungguh-sungguh bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu karena Tuhan memulihkan kami. Tuhan juga kiranya yang menyertai, memberkati gereja-Mu untuk melakukan setiap pelayanan sepanjang tahun ini. Apapun kegiatan pelayanan di gereja ini, biarlah Tuhan pakai itu semakin sungguh-sungguh menjadi pewartaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja ini dan menjadi kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati setiap parhaladu, Tuhan berkati juga setiap keluarga. Bahkan Tuhan berkati setiap organ-organ pelayanan yang ada di gereja ini. Sehingga pelayanan melalui gereja-Mu di tahun ini boleh menjadi sukacita bagi setiap yang datang ke rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.